Saudara, tepat 2 pekan dibuka untuk turis asing, pariwisata Bali masih juga belum menggeliat. Lantas apa yang membuat Bali sepi peminat? Berikut liputan tim Kompas TV dan Pasar Bali selengkapnya. Setelah sempat terpuruk selama 1,5 tahun, pelonggaran PPKM membawa angin segar bagi warga Bali. Sejumlah tempat wisata kini mulai dibuka, termasuk kawasan Garuda Wisnu Kencana yang sempat tutup sejak Februari 2021 lalu. Para pelaku usaha, salah satunya pedagang, kini mulai mempersiapkan diri. Namun, pada kenyataannya, masalah kembali muncul terkait syarat masuk pelaku wisata ke Bali. Karena mereka kan nggak mau dikarantina, kalau ke sini harus karantina dulu kan. Ini mereka nggak mau, bule-bule itu nggak mau dikarantina, jadinya setahu saya belum ada bule sama sekali ke sini dia. Seperti biasa keadaannya masih sepi. Iya, masih sepi. Tidak ada tamu satu. Tidak ada. Cuma domestik aja sebeberapa. Pasca dibukanya penerbangan internasional 14 Oktober 2021 lalu, hingga saat ini belum ada kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Syarat administrasi dan karantina memaksa pelaku wisata di Bali harus bersabar. Mereka baru bisa nanti akan membawa wisatawan itu kira-kira sebulan setelah itu. Ini terkait dengan masalah satu untuk persiapan tiket, demikian juga untuk administrasi yang sekarang kan lebih ribet pada hari-hari sebelum COVID-19. Nah, kalau dengan 14 Oktober dibuka, asumsi saya paling-paling pada awal November lah baru kelihatan nanti hasilnya. Kini, PR Pemprov Bali adalah membangun kepercayaan bagi wisatawan untuk datang ke Bali. Pengendalian COVID-19 melalui penerapan prokes ketat bisa menjadi bukti nyata meyakinkan wisatawan datang ke Bali. Termasuk ke Indonesia, ya dibuka itu, mereka kepercayaan terhadap kita itu harus makin tinggi. Nah, kepercayaan itu harus kita jawab dengan cara keberhasilan kita untuk menekan pandemi COVID-19. Syarat administrasi perjalanan internasional dengan negara lain kini menjadi persaingan. Karantina selama 5 hari bagi wisman mancanegara menjadi tantangan. Pasalnya, beberapa negara meniadakan syarat ini. Apalagi kini untuk penerbangan domestik, para penumpang wajib tes PCR. Mereka merasa keberatan karena jalur darat hanya sebatas tes antigen. Tim Liputan, Kompas TV dan Pasar Bali. Dan saudara, kini kita sudah bergabung bersama Kompas TV Wakil Gubernur Bali, Pak Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Selamat sore Pak Wagub, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore Mbak Jihan, kabar selalu bagus, tetap semangat, tetap optimis. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami di Kompas TV, Pak Wagub. Pak Wagub, kita lihat sudah 2 pekan wisata Bali dibuka kembali nih ya Pak ya, termasuk untuk wisatawan mancanegara. Lalu bagaimana kondisi Bali saat ini Pak? Yang pertama, kalau domestik itu sebenarnya setelah 14 Oktober dibuka sudah menunjukkan tren peningkatan ya. Kita sudah hampir menyentuh angka 9.000, 10.000 per hari. Nah, begitu PCR diberlakukan untuk Bali berapa hari yang lalu, langsung kita drop sampai menyentuh angka 6.000 lagi. Nah, mudah-mudahan sekarang dengan PCR yang sudah diturunkan lagi harganya 275, kemudian masa berlaku 3 hari, mudah-mudahan ini angin segar bagi wisatawan domestik untuk datang ke Bali, karena mereka pada umumnya kan hadir atau datang ke Bali itu di weekend. Jumat sampai dengan Minggu. Dengan berlakukannya PCR 3 hari, saya kira ini menguntungkan mereka daripada dulu hanya 2 hari, mereka kelihatannya habis waktunya urusan PCR saja. Sedangkan untuk Wisman, sebagaimana kami prediksi, itu kelihatannya sih memang di awal November. Nah, itu pun yang akan menopang kami, akan membantu kami adalah dengan terselenggaranya Superbike di Mandalika. Nah, sebenarnya dari informasi di lapangan, teman-teman sudah menyampaikan di awal November sudah ada booking untuk hotel-hotel karantina, sudah mulai ada bookingnya. Sedangkan penerbangan itu sudah cukup banyak juga booking yang ke Bali. Itu yang dapat saya sampaikan. Kondisi Bali sekarang memang Wisman belum kelihatan, belum ada penerbangan langsung ke Bali sekarang. Berarti memang sudah ada sedikit peningkatan gitu ya kunjungan wisatawan ke Bali, tetapi memang belum signifikan karena memang saat ini banyak orang yang juga menganggap gitu ya Pak, syarat karantina bagi wisatawan yang datang, terus juga tes PCR walaupun sekarang baru saja kemarin diturunkan harganya gitu menjadi angin segar juga untuk Bali, tetapi dinilai masih memberatkan Pak. Bagaimana tanggapannya mungkin dari Pak Wagub? Ya dengan
harga yang relatif lebih murah sekarang 275.000 kalau kita bandingkan sebelumnya 490.000. Saya kira ini angin segar bagi wisatawan domestik. Sekali lagi jangka waktu yang tadinya 2 hari 2 ke 24 jam, sekarang 3 ke 24 jam. Ini juga menguntungkan karena kalau kita melihat length of stay domestik di Bali ini kan biasanya hanya mereka cari weekend. Jumat datang, Minggu sudah kembali. Nah, untuk domestik ini cukup membantu dengan penurunan harga dan lama masa berlakunya. Namun demikian juga masih banyak pertanyaan kenapa yang udara PCR sedangkan yang lewat darat laut itu masih menerapkan antigen. Ini masih juga pertanyaan yang masih muncul sampai dengan hari ini yang belum kita bisa tuntaskan, bisa kita belum jawab secara jelas. Iya, lalu Pak Wagub, saat ini semua negara berlomba gitu ya Pak untuk bisa mempermudah masuknya wisatawan asing demi pemulihan ekonomi pasca di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi di sisi lain, tetap ya jangan lengah akan ancaman penyebaran COVID-19 yang masih ada, bahkan ada potensi ancaman gelombang ketiga COVID-19. Lalu bagaimana menurut Pak Wagub solusinya Pak yang tepat? Ya, memang negara-negara lain di antara yang saya tahu Maldives, Thailand juga, Phuket, itu sudah tidak pakai karantina atau setidaknya mereka pakai karantina pulau. Satu pulau mereka dipakai sama sepertinya Bali misalnya, ini dipakai sebagai tempat karantina, mereka bebas. Di sana tidak ada lagi masuk di hotel karantina dan lain sebagainya. Ini menjadi saingan berat bagi kita karena ada kemudahan-kemudahan di tempat-tempat lain. Gitu. Baik, Pak Wagub, nanti perbincangannya kita akan lanjutkan lagi, namun seusai jeda ya Pak ya, dan nanti usai jeda, Sapa Indonesia Sore masih akan kembali terkait dengan informasi mengenai pembukaan kembali pariwisata Bali yang memberi angin segar tak hanya bagi para pelaku wisata, tetapi juga pelaku usaha di Bali.